Bab 2751. Jack tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa saat mereka berdua terus berjalan selama 1 jam lagi sebelum mencapai kota. Dari kejauhan, banyak orang terlihat berkumpul di gerbang kota. Orang-orang itu mengenakan berbagai macam pakaian, tetapi mereka semua hanya berdiri di sekitar gerbang dan tidak masuk. Jack mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya. Ini terlalu berlebihan. Kota ini adalah sisa-sisa peninggalan zaman kuno. Apa hubungannya denganmu? Apa yang memberimu hak untuk meminta biaya masuk yang begitu mahal? Kamu meminta 10.000 kristal roh. Ini perampokan siang hari. Tepat. Kamu terlalu berat. Kita semua baru saja masuk ke dunia berputar juga. Kamu hanya selangkah lebih cepat dari kami. Apa yang memberimu hak untuk mengklaim seluruh kota? Itu benar. Ini terlalu berlebihan. The Umbrea King Pavilion mungkin klan kelas 8, tapi tetap saja, kamu tidak bisa melakukan ini. Keduanya bisa mendengar suara pertengkaran dari jauh. Setelah mendengar kata-kata, Umbrea King Pavilion, Jack langsung waspada. Dia melihat ke arah depan. Dia melihat 5 pria dengan pakaian hitam yang mirip berdiri di depan gerbang kota. Mereka berlima mengangkat kepala, ekspresi mereka sangat arogan. Murid dari Umbrea King Pavilion yang berdiri di depan tertawa dingin, apakah kamu tidak tahu burung awal mendapatkan cacing? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, Umbrea King Pavilion telah mengklaim Black Sun City. Seluruh kota ini adalah milik kita. Petik 2. Aku sudah memberitahumu aturannya. Selama kamu membayar 10.000 kristal roh, aku akan membiarkanmu masuk. Jika kamu tidak ingin membayar pajak, maka tersesat. Murid-murid dari Pavilion Umbrea King tidak peduli dengan para prajurit di depan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu klan teratas di Provinsi Tengah. Sebagai murid dari Umbrea King Pavilion, mereka memiliki rasa arogansi kepada mereka, terlepas dari apa peringkat mereka dalam klan itu. Mereka sama sekali tidak menganggap orang lain sangat tinggi. Setelah orang itu berbicara, para prajurit di luar semuanya sangat marah. Wajah mereka memerah karena marah. Ini terlalu banyak. Apa maksudmu dengan tiba lebih dulu? Kota ini harus dibagi di antara kita semua. Kamu tidak bisa hanya mengklaim seluruh kota untuk dirimu sendiri hanya karena kamu sampai di sini dulu. Tidakkah kamu pikir kamu melewati batas? Murid yang berdiri di depan mencibir ketika dia berkata dengan jijik, melewati garis. Garis apa? Mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin dulu? Apakah kamu bahkan memiliki hak untuk mengatakan itu di depanku? Aku sudah bersikap sangat baik padamu dengan berdiri di sini dan berbicara denganmu dengan begitu tenang. Jika aku mau, aku tidak akan membiarkanmu masuk bahkan jika kamu memberi kami 10.000 kristal roh. Ini hanya berkat belas kasihan kami senior, Philip Devin, bahwa Anda bahkan memiliki kesempatan untuk masuk. Bibir Jack berkedut tak berdaya. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi sesuatu yang begitu meresahkan saat dia menemukan kota tempat dia bisa menetap. Dia memandang murid-murid Pavilion yang tidak melanggar itu dengan sungguh-sungguh. Dengan hanya melihat, dia tahu bahwa mereka dapat mendukung kata-kata mereka. Mereka semua sangat arogan dan mungkin memiliki beberapa keterampilan. Mereka secara alami tidak akan terganggu dengan para prajurit yang tampak seperti pengembara belaka. Rudy mungkin tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi dia masih sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan para murid dari Umbrea King Pavilion. Dia berbisik kepada Jack, ini terlalu berlebihan. Hanya karena mereka sedikit lebih awal, mereka mengambil alih seluruh kota dan menolak untuk membiarkan kita masuk. Tidakkah mereka takut bahwa semua prajurit di sini akan bekerja sama dan melawan mereka? Petik 2. Ketika Rudy mengatakan itu, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tampak sangat bersemangat untuk bergegas dan mulai mengutuk mereka. Bab 2752. Jack tertawa dan menjawab, tentu saja, mereka tidak takut. Mungkin ada banyak prajurit yang berkumpul di luar kota, tetapi mereka hanya umpan meriam di mata pavilion pembuka. Mereka tidak layak diperhatikan, semua. Akan sangat sulit bagi mereka untuk berkumpul bersama di tempat pertama. Jika mereka semua benar-benar menyerang, pavilion pembuka tidak akan khawatir. Meskipun kekuatan semua orang telah ditekan ke tahap akhir alam bawaan, semua orang keterampilan dan tingkat kultivasi berbeda. Petik 2. Untuk bisa menjadi murid dari Umbrea King Pavilion berarti mereka semua pasti berbakat dan terampil. Menghadapi prajurit pengembara seperti ini, mereka bisa menang bahkan jika jumlahnya ditumpuk 3-1. Tentu saja, mereka tidak takut.
Petik 2. Meski tidak mau, Rudy harus mengakui bahwa Jack mengatakan yang sebenarnya. Rudy menghela nafas tak berdaya, bahkan dengan penindasan hukum, teknik dan keterampilan yang telah kita pelajari tidak dapat dibatasi. Mereka yang memiliki teknik tingkat bumi secara alami jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya memiliki teknik tingkat merah. Aku hanya berada di tahap awal alam bawaan sebelum ini, dan hanya memiliki keterampilan tahap kuning tingkat menengah. Jika kamu tidak berada di sisiku, aku akan menjadi semut yang bisa diinjak kapan saja. Petik 2. Sebenarnya, Rudy tahu bahwa yang terbaik adalah menutup mulutnya pada saat-saat seperti ini, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Dia merasa murid-murid dari Umbrea King Pavilion benar-benar tidak tahu malu untuk memangsa yang lemah seperti itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu benar-benar melewati batas. Jadi bagaimana jika kita masuk? Kami tidak meminta sesuatu yang luar biasa. Setidaknya beri kami beberapa potongan. Kamu mencoba mengklaim segalanya untuk dirimu sendiri. Perilakumu ini tidak bisa dibenarkan. Semua orang mencoba berjuang untuk diri mereka sendiri secara emosional. Mereka merasa telah sangat dihina, dan ingin memperjuangkan keuntungan mereka sendiri. Di mata Jack, sama sekali tidak ada gunanya mengatakan apapun bahkan jika dia berteriak sampai suaranya menjadi serak. Di mata para murid Umbrea King Pavilion, mereka semua hanyalah butiran pasir yang bisa diinjak kapan saja. Rudy merasa bahwa apa yang dikatakan semua orang itu benar, dan mau tidak mau ia berkata, itu benar. Mereka benar-benar melewati batas. Bahkan jika mereka ingin mengambil semua yang terbaik untuk diri mereka sendiri, setidaknya mereka harus menyimpan sedikit untuk istirahat. Jack tidak mengatakan apa-apa pada kata-kata Rudy. Dia hanya melihat murid-murid dari Umbrea King Pavilion. Orang-orang yang berdiri di depan jelas mulai frustrasi. Dia merasa sekelompok orang itu benar-benar tidak menunjukkan rasa hormat. Dia mengangkat suaranya dan berteriak dengan marah, berhentilah bicara terlalu banyak, aku akan menjadi tuli. Jika kamu tidak senang dengan itu, maka bertarunglah dengan kami. Namun, kamu sebaiknya tahu konsekuensi seperti apa yang menunggumu. Jika Anda melakukannya. Saat dia mengatakan bahwa kerumunan emosional tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat itu, semua orang terdiam ketika mereka semua saling bertukar pandang, tidak tahu harus berkata apa. Jack menghela napas putus asa. Mereka benar-benar tidak berguna. Mereka sangat emosional ketika berbicara, tetapi mereka semua memutuskan untuk meringkuk dalam diam ketika tiba waktunya untuk berdiri. Tidak ada yang mau memimpin. Sebenarnya, mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka bertarung, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Umbrea King Pavilion dengan keterampilan mereka. Siapapun yang memutuskan untuk mengambil alih pada saat itu hanya akan menjadi umpan meriam murni. Karenanya, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Bab 2753. Rudy merasa sangat frustrasi dan berkata, mereka terlalu pengecut tentang ini. Tidakkah mereka akan menang jika mereka semua menyerang bersama? Bahkan jika paviliun pembuka kuat, mereka setidaknya harus dapat melakukan sesuatu dengan jumlah mereka. Mereka seharusnya tidak menerima penghinaan ini begitu saja. Bibir Jack berkedut tak berdaya. Rudy benar-benar ada di sana untuk pertunjukan. Tidak ada yang terjadi padanya, jadi dia secara alami merasa semuanya baik-baik saja. Dia tidak berbisik sebelumnya, dan seseorang di sebelah Jack mendengarnya. Orang itu mengenakan jubah abu-abu dan menatap Rudy dengan marah setelah mendengar itu. Dia berkata dengan kasar, bocah, lebih baik kamu jaga mulutmu. Jika kamu pikir kami takut, mengapa kamu tidak berdiri dan memimpin? Pimpin kami ke pertarungan dengan paviliun pelanggaran. Jika kamu punya nyali untuk melakukan itu, Anda akan mendapatkan rasa hormat saya. Tentu saja, Rudy tidak berani melakukan itu. Dia tidak memiliki keterampilan atau nyali. Rudy tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju pria berjubah abu-abu itu. Meskipun dia telah mendengar tentang apa yang terjadi dari pertengkaran itu, mereka berdua masih baru di dunia berputar. Mereka masih belum tahu banyak tentang dunia berputar, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk belajar lebih banyak tentangnya. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Kami berdua adalah alkemis dari Aliansi Alkemis Provinsi Tengah. Kami baru saja tiba di sini, jadi saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Jack sangat sopan, dan pria abu-abu itu segera tenang untuk berbicara kepada Jack ketika dia melihat itu. Pria itu bernama Robert Mason. Dia adalah seorang prajurit pengembara yang bukan milik klan manapun.
Setelah mendengar tentang dunia berputar, dia memasuki tempat itu dengan beberapa teman. Namun, mereka diserang oleh bandit saat mereka masuk, dan dia adalah satu-satunya yang selamat di antara mereka bertiga. Jack tidak memberitahunya bahwa mereka berasal dari Phoenix Valley. Bagaimanapun, lembah Phoenix berada dalam posisi genting pada saat itu. Rudy diam sepanjang waktu, tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Robert baru saja mengejeknya sebelumnya. Namun, Jack mengabaikan perasaan Rudy karena dia dengan sungguh-sungguh menanyakan beberapa pertanyaan yang dijawab Robert. Dia sudah tiba di Black Sun City sehari yang lalu tetapi dihentikan di luar gerbang. 10.000 kristal roh adalah jumlah yang besar bagi seorang pengembara seperti dia. Bahkan jika dia mampu membelinya, itu akan menghabiskan seluruh kekayaannya. Secara alami, dia tidak mau menghabiskan uang itu untuk pajak masuk. Sebenarnya ada lebih banyak orang di sini kemarin. Setelah memperebutkannya untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Kebanyakan dari mereka sudah bubar. Saya sudah terluka, jadi meninggalkan tempat ini akan sangat berbahaya. Itu sebabnya saya memutuskan untuk tinggal. Jack mengangguk ketika dia melihat kerumunan yang masih sama emosionalnya, tetapi tidak mau berbicara. Jack kemudian bertanya, apakah semua orang berkumpul dan membuat keributan di sini kemarin juga? Robert menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak terjadi kemarin. Semua orang menjadi tidak sabar hari ini. Lagi pula, di luar mulai berbahaya. Oleh karena itu, memasuki kota kuno akan menjamin keselamatan sementara kita. Meskipun Robert tidak menyuarakannya, Jack masih bisa membayangkan apa yang terjadi. Di luar kota adalah dunia berputar yang luas. Semakin sedikit orang yang ada di sekitar, semakin mudah konflik terjadi. Semua orang tahu bahwa mereka yang tidak berjalan di jalan yang benar suka bersembunyi di hutan belantara, membunuh siapa saja yang lewat. Jack tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Penatua Maurice kepadanya saat itu. Dia telah mengatakan bahwa dunia berputar mungkin tidak memiliki binatang buas, tetapi itu tidak berarti bahwa tempat itu aman. Di dunia ini, hal yang paling menakutkan adalah hati manusia. Dunia berputar benar-benar mengungkapkan betapa tercelanya hati manusia. Itu benar-benar lelucon. Bahkan tanpa ada binatang buas di sekitarnya, lebih banyak prajurit yang akhirnya mati. Bab 2754. Robert menghela nafas sambil tersenyum dingin, lihat saja ada alasan untuk semua kebisingan ini. Beberapa hari yang lalu, sekelompok orang memasuki Black Sun City sebelum para murid dari Umbrea King Pavilion melakukannya. Ada berita dari dalam Black Sun kota yang memiliki beberapa hal menakjubkan yang tertinggal dari peradaban kuno. Saya mendengar bahwa hal yang paling berharga adalah medan energi sejati. Masing-masing bidang itu memiliki ciri-cirinya sendiri. Saya seorang spesialis elemen kayu. Saya ingin menggunakan medan energi sejati elemen kayu untuk berlatih tetapi dihalangi oleh orang-orang ini. Bagian luar kota semakin berbahaya dari hari ke hari, dan dengan apa yang ada di dalam Black Sun City, tidak ada yang benar-benar ingin menyerah untuk masuk. Meskipun belum ada yang berdiri, mereka masih belum bubar. Kali ini, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Jack bisa merasakan tekad semua orang juga. Semua orang tahu bahwa orang yang memimpin akan menjadi sasaran, tetapi bahkan jika tidak ada yang memimpin, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Mereka juga tidak mau membayar 10.000 kristal roh. Lagi pula, itu bukan jumlah yang kecil. Rudy mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Jack dan berkata dengan khawatir, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita masuk ke dalam? Jika kita mau, kita harus membayar biaya kristal roh 10.000. Saya mungkin mampu membelinya, tapi itu bukan jumlah yang kecil. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya mendengar kata-kata Rudy. Rudy hanya mencoba membuat Jack memikirkan cara untuk membuat semua orang masuk. Robert baru saja menyebutkan bahwa ada medan energi sejati di dalamnya. Mereka adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Hal itu membuat Rudy sangat bersemangat sehingga Rudy mulai bernapas lebih cepat. Jack mendengus, mengabaikan Rudy. Rudy tiba-tiba menjadi cemas ketika dia melihat reaksi Jack, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, grup ini sudah keterlaluan. Meskipun saya tidak tahu seberapa bagus medan energi yang sebenarnya bagi kita, itu pasti tempat yang menakjubkan. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil alih seluruh kota. Sejujurnya, ini tidak terlalu berharga bagi kami. Bagaimanapun, aku seorang alkemis.
Meningkatkan kekuatanku hanya memberiku sedikit lebih banyak dukungan. Ini berbeda untukmu. Kamu tidak hanya berbakat sebagai alkemis tetapi juga sebagai seniman bela diri. Medan energi sejati adalah sesuatu yang kamu miliki, pasti membutuhkannya. Itu akan menjadi kerugian yang luar biasa bagimu. Rudy semakin bersemangat saat dia berbicara. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Kegembiraan Rudy yang berlebihan mulai membuat Jack ragu. Sebenarnya, Rudy benar. Medan energi sejati sangat menakjubkan bagi seniman bela diri, sementara itu tidak begitu berguna bagi para alkemis. Rudy adalah seseorang yang sepenuhnya fokus pada alkimia, jadi Rudy sangat berbeda dari Jack. Jack tidak tahu apakah Rudy senang atas nama Jack atau karena Rudy sedang memikirkan hal lain. Rudy semakin gugup ketika melihat Jack masih begitu tenang setelah dia menjelaskan hal-hal seperti itu. Dia akan mengatakan beberapa patah kata lagi ketika Jack mengangkat tangan dan menyela, "Kamu sangat ingin memasuki Black Sun City, tetapi tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak bisa masuk sama sekali? Kecuali kita mengalahkan orang-orang itu, kita tidak akan bisa masuk sama sekali. Akan mudah bagi saya untuk berurusan dengan mereka jika mereka tidak memiliki nomor, tetapi ada begitu banyak dari mereka. Jika kita bertarung, dan orang-orang di sini tidak membantu, tidak ada cara bagi kita untuk menang sama sekali. Kenapa kamu tidak menyerah saja pada pikiran itu?" Petik 2. Setelah Jack mengatakan itu, Rudy dengan cemas berkata, "Bagaimana mungkin mereka tidak membantu kita? Meskipun beberapa dari mereka sangat tidak penting, mereka pasti akan bergabung dengan Anda dalam pertarungan jika Anda memimpin." Murid-murid dari paviliun pembuka begitu keras. Petik 2. Bab 2755. Rudy sangat tegas dengan kata-katanya. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat para murid dari paviliun yang tidak melanggar dengan kebencian. Jack terdiam saat melihat bagaimana Rudy. Dia tidak tahu mengapa Rudy sangat marah sehingga dia harus melawan Umbrea King Pavilion dengan sangat buruk. Jack tak berdaya mengerucutkan bibirnya sambil menepuk bahu Rudy. Tidak mudah untuk memimpin dalam hal ini. Kamu tidak dapat membaca pikiran mereka. Kamu tidak dapat memastikan mereka akan mengikuti jika aku mulai bertarung. Tidak ada yang pasti sekarang. Rudy ingin melawan kata-kata Jack, tetapi Jack menatapnya. Rudy melewati batas. Rudy bersikeras agar Jack memimpin dan bertarung melawan Umbrea King Pavilion. Dia tidak tahu apakah Rudy terlalu percaya diri padanya atau Rudy hanya murni membenci Umbrea King Pavilion. Saat mereka berdua masih dalam masalah, gerbang kota tiba-tiba terbuka dari dalam. Semua orang segera menutup bulan mereka saat mereka melihat ke arah gerbang kota. Mereka melihat dua murid Umbrea King Pavilion dengan pakaian mewah perlahan berjalan keluar kota. Kedua murid itu juga mengenakan pakaian hitam, pola pada pakaian mereka mirip dengan yang ada pada murid yang berdiri di luar. Jelas sekali mereka berasal dari klan yang sama. Namun, mereka berdua berpakaian jauh lebih mewah daripada para murid di luar. Mereka bahkan dihiasi dengan perhiasan. Ketika mereka berdua berjalan keluar, kelima murid di luar tiba-tiba berubah ekspresi. Kembali ketika mereka menghadapi murid-murid yang berkeliaran di luar, mereka berlima sangat arogan. Namun, ketika menghadapi keduanya, mereka tiba-tiba menjadi anjing penurut yang ekornya bergoyang-goyang. Itu jauh dari sikap mereka sebelumnya. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun pada saat itu. Itu karena mereka berdua jelas bukan murid biasa. Salah satu murid yang berdiri di depan sebelumnya memberi hormat kepada mereka berdua sambil berkata dengan hormat, "Philip, Derek, halo. Apa terjadi sesuatu di dalam? Mengapa kamu keluar dari sini?" Philip mengerutkan kening, ekspresinya cukup gelap. Dia menghela nafas saat dia berjalan maju, sesuatu benar-benar terjadi. Setelah itu, dia sengaja merendahkan suaranya. Semua murid dari Umbrea King Pavilion berkumpul bersama saat mereka mulai mendiskusikan masalah ini. Mereka tidak ingin para prajurit pengembara mendengar diskusi mereka, tetapi para prajurit itu dapat mengetahui dari wajah mereka bahwa sesuatu pasti telah terjadi yang menyebabkan beberapa kesulitan bagi para murid dari paviliun pembuka. Jack mengerutkan kening saat dia menatap beberapa dari mereka, merasa seperti sesuatu yang buruk pasti telah terjadi bagi mereka berdua untuk berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Philip akhirnya menentukan tindakan mereka selanjutnya. Bab 2756 dia mengangguk pada murid-muridnya yang lain dan berkata, "Mari kita lakukan dengan cara ini. Bagaimanapun, orang-orang ini akan mati di tempat lain jika tidak di sini.
Biarkan saja mereka membantu kita. Derek tertawa dan berkata, Philip benar. Bagaimanapun juga, sampah-sampah ini akan mati. Sebaiknya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya. Murid-murid lain semua menertawakan kata-kata Derek. Itu adalah jenis tawa yang sangat berarti. Derek berbalik untuk melihat semua prajurit yang berkeliaran di luar. Prajurit pengembara itu bukan bagian dari klan manapun dan telah memasuki dunia berputar hanya untuk mencari beberapa sumber daya. Mereka ingin memperkuat diri mereka sendiri, tetapi mereka masih hanya semut yang tidak penting di matanya. Mereka bisa dibunuh dengan mudah oleh lambaian tangannya. Philip bertukar pandang dengan Derek yang ada di sebelahnya sebelum mereka berdua berjalan maju. Philip mengeluarkan batuk kecil sebelum dia mengumumkan, saya telah mendengar semua permohonan Anda sebelumnya. Rekan-rekan murid saya telah menyampaikan pemikiran Anda kepada saya. Meskipun beberapa dari Anda agak kasar dengan kata-kata Anda, saya harus mengakui bahwa apa yang Anda benar. Itu benar-benar tidak tepat bagi kita untuk melakukan ini. Saya sudah membicarakannya dengan rekan-rekan murid saya, dan kami berencana untuk melonggarkan batasan bagi Anda untuk memasuki kota matahari hitam. Setelah mendengar itu, semua prajurit pengembara mulai bersemangat. Tidak ada yang menyangka bahwa para murid dari Undreaking Pavilion akan begitu masuk akal. Meskipun mereka telah menangis dengan gila sebelumnya, mereka tidak pernah berharap untuk mendapatkan tanggapan yang sebenarnya. Lagi pula, orang-orang itu biasanya sangat tinggi di tempat bertengger mereka sehingga mereka tidak menyadari para pejuang yang berkeliaran itu. Mereka memandang rendah prajurit yang berkeliaran, bahkan lebih rendah dari tanah. Setelah melihat tanggapan dari para prajurit pengembara, senyum Philip semakin dalam. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, masih ada sesuatu yang harus saya katakan. Tidak mungkin bagi kami untuk membaca hati manusia. Meskipun saya percaya bahwa Anda tidak akan menyebabkan masalah bagi kami masih harus mengambil tindakan pencegahan. Sebelum melonggarkan pembatasan, saya perlu beberapa bukti. Setelah mengatakan itu, Philip berhenti. Dia mengamati reaksi mereka dan mereka sesuai dengan harapannya. Ada jejak keraguan dalam kebingungan mereka. Philip melihat semua reaksi itu. Dia memaksakan senyum yang agak menyenangkan di wajahnya saat dia melanjutkan, saya harus memilih beberapa orang untuk menguji apakah Anda akan menimbulkan masalah bagi kami sama sekali. Jika tidak ada masalah, baru saya akan melonggarkan batasan untuk memasuki Black Sun City. Kalian semua berhak untuk masuk. Kalian juga tidak perlu membayar banyak kristal roh. Setelah dia mengatakan itu, para prajurit pengembara bahkan lebih bersemangat. Mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Sepertinya jumlah kita benar-benar memberikan kekuatan. Meskipun para murid dari paviliun pembuka biasanya sangat arogan, mereka tidak bisa mengabaikan begitu banyak dari kita yang berkumpul di sini. Mereka khawatir kita akan melakukan sesuatu, jadi mereka melonggarkan batasan mereka. Kita akan bisa memasuki Black Sun City untuk berlatih tanpa masalah segera. Aku akhirnya bisa menggunakan medan energi sejati yang legendaris. Aku ingin tahu seberapa banyak yang bisa aku tingkatkan dengan itu. Diskusi tidak dibicarakan dengan nada pelan sama sekali. Itu mudah didengar oleh semua murid dari Paviliun Undreaking. Berdasarkan perilaku masa lalu para murid itu, mereka pasti akan bereaksi terhadap kata-kata itu. Namun, mereka tampaknya tidak bereaksi banyak. Seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang dibicarakan. Alis Jack berkerut erat. Dia adalah orang yang paling berpikiran jernih yang hadir. Tidak peduli seberapa baik para murid dari Undreaking Pavilion menempatkan segalanya, Jack merasa seperti ada plot jahat yang tersembunyi di baliknya. Murid-murid dari Undreaking Pavilion itu sama sekali tidak akan pernah diganggu oleh para pejuang yang berkeliaran itu, mereka juga tidak akan terganggu dengan pendapat mereka. Bab 2757. Meskipun orang-orang itu adalah kekuatan yang cukup besar jika berkumpul bersama, mereka masih hanya setitik debu di mata para murid dari Undreaking Pavilion. Bagi para murid dari paviliun pembuka yang tiba-tiba berubah pikiran pasti berarti ada plot di bawah kaki. Rudy mengangkat alis dan berkata, bahkan murid-murid dari klan besar kadang-kadang takut. Mereka tahu bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik jika mereka akhirnya berkelahi. Robert setuju dengannya setelah mendengar bahwa, kami akhirnya bisa masuk. Saya sudah menunggu di sini selama berhari-hari. Saya pikir mereka tidak akan pernah menyerah dan saya tidak akan pernah bisa benar-benar mengalami medan energi sejati dalam hidup saya. Aku tidak percaya mereka sebenarnya agak perhatian.
Rudy dan prajurit pengembara lainnya berpikiran sama. Mereka berpikir bahwa Unbreaking Pavilion mundur selangkah karena mereka khawatir para prajurit pengembara yang berkumpul akan mencoba melawan mereka. Dia dengan bersemangat mendiskusikan berbagai hal dengan Robert. Ketidakbahagiaan di antara mereka berdua sebelumnya tiba-tiba terhapus. Namun, semakin Rudy membicarakannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Itu karena Jack, yang berdiri di sampingnya, memiliki kerutan di wajahnya sepanjang waktu. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang serius. Rudy sangat bersemangat, tetapi Jack tidak mengatakan sepatah kata pun. Jack bertindak terlalu aneh. Setelah berinteraksi dengan Jack begitu lama, dia sedikit banyak memahami temperamen Jack. Saat Jack memiliki ekspresi seperti itu berarti sesuatu yang menakutkan akan terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam ketika dia berbalik untuk berbisik, apakah sesuatu terjadi? Mengapa kamu terlihat seperti ini? Mereka sudah menyerah. Kami akan segera bisa masuk. Apakah kamu tidak senang tentang itu? Bibir Jack berkedut putus asa saat dia berbalik untuk melihat Rudy dan menjawab, mengapa kamu masih tidak bisa berpikir sendiri setelah sekian lama? Apakah kamu benar-benar berpikir murid-murid paviliun pembuka begitu baik? Mengapa dia takut pada semua orang? Riff-raff ini. Jika pikiran mereka benar-benar seperti yang mereka katakan, maka mereka tidak akan pernah begitu keras kepala untuk memulai. Mereka pasti punya alasan untuk melakukan ini. Jaga agar kegembiraanmu tetap terkendali. Rudy mengerutkan kening, merasa reaksi Jack tidak masuk akal. Jelas terlihat seperti murid-murid itu menyerah, namun entah bagaimana Jack merasa mereka hanya berpura-pura. Saat Rudy memikirkannya, Philip mulai memilih orang-orang. Sebelumnya, kata-katanya tampak masuk akal dan mulia. Dia pertama-tama akan memilih beberapa orang untuk bereksperimen untuk melihat apakah mereka akan menyebabkan masalah pada Unbreaking Pavilion. Selama orang-orang itu berperilaku, Philip akan melonggarkan batasan untuk memasuki kota. Mereka semua akan bisa masuk. Dengan alasan itu, para prajurit pengembara secara alami mengizinkan Philip untuk menjemput mereka. Philip berjalan di sekitar prajurit yang berkeliaran. Tatapan tajamnya jatuh pada semua orang. Dia menilai semuanya dengan serius seolah-olah dia sedang berbelanja. Dia akan memilih seseorang setiap beberapa langkah yang dia ambil. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan 5 prajurit dari mereka semua. Kelima orang itu akan menjadi subjek uji untuk pertama kali memasuki Black Sun City. Mereka berlima khawatir bahwa mereka masih perlu membayar biaya masuk jika mereka masuk saat itu, tetapi Philip dengan murah hati mengatakan bahwa mereka dapat masuk secara gratis. Bab 2758. Kamu hanya masuk sebagai eksperimen. Selama kamu patuh dan tidak membuat kami kesulitan, kamu akan dapat berlatih dengan damai di medan energi sejati. Kamu akan dikirim dengan aman juga. Anda adalah pemimpin kelompok itu, jadi kami tidak akan meminta kristal roh apapun dari Anda. Anda dapat memasuki kota secara gratis. Setelah beberapa dari mereka mendengar kata-kata Philip, mereka sangat bersemangat. Salah satu pria berbaju ungu benar-benar berjalan ke depan dan menjabat tangan Philip sebagai tanda terima kasih. Philip dan yang lainnya memberikan ekspresi senang sebagai tanggapan atas ekspresi bersemangat semua orang. Jack bahkan bisa merasakan aura menyenangkan dari mereka. Pada saat itu, Jack merasa sangat aneh menyaksikan suasana antara prajurit yang berkeliaran dan para murid dari Unbreaking Pavilion. Sejak dia tiba di benua Hestia, dia belajar arti dari apa arti survival of the fittest. Tidak ada yang akan pernah berubah, mereka juga tidak mampu berubah. Sebagai murid dari klan kelas 8, mereka akan selalu memiliki aura arogan ketika menghadapi prajurit yang berkeliaran. Jack merasa bahwa sikap murid-murid paviliun pembuka terhadap para prajurit pengembara sebelumnya tidak mengejutkan. Sebaliknya, reaksi mereka saat ini membuat Jack merasa sangat tidak nyaman. Prajurit pengembara itu benar-benar berpikir bahwa paviliun pembuka takut pada mereka dan terganggu dengan pendapat mereka. Jack merasa sangat geli karenanya. Namun, tidak ada gunanya baginya untuk mengatakan apapun pada saat itu. Dia hanya melihat diam-diam sambil menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Unbreaking Pavilion selanjutnya. Setelah memilih orang-orang, Philip dan Derek memimpin mereka berlima ke Black Sun City. Saat mereka memasuki kota, prajurit pengembara lainnya bahkan berteriak keras pada mereka. Kamu benar-benar tidak boleh melanggar aturan apapun. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkan kalian berlima pergi.
Bahkan jika kamu melihat harta, jangan serakah. Mereka masih klan kelas 8. Dengan bakatmu, kamu sama sekali tidak cocok untuk mereka. Ketahui tempatmu. Kami hanya akan bisa masuk jika kamu patuh. Kamu tidak akan menyukai konsekuensinya jika kamu melanggar aturan dan menyebabkan kami tidak bisa masuk. Mereka berlima mengangguk dengan sungguh-sungguh, menamparkan dada mereka di jaminan. Mereka benar-benar akan patuh dan tidak menimbulkan masalah bagi paviliun pembuka. Mereka akan memberi kesempatan bagi semua orang untuk memasuki Black Sun City. Setelah mereka berlima menghilang di balik gerbang kota, semua orang mulai memiliki ekspresi santai di wajah mereka. Semua orang kebetulan berkumpul di sana secara kebetulan, jadi mereka tidak terlalu akrab dengan mereka berlima. Namun, mereka tahu betul bahwa mereka berlima akan berusaha untuk tidak menimbulkan masalah tidak peduli seberapa berani mereka. Dibandingkan dengan kegembiraan yang dirasakan para pejuang lainnya, Jack jauh lebih tenang. Dia berdiri di tempat seperti pilar sambil terus melihat ke arah pintu masuk gerbang kota. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Rudy dengan senang hati mendiskusikan bagaimana mereka akan meningkatkan kekuatan mereka ketika mereka masuk nanti. Meskipun dia murni seorang alkemis, dia masih ingin melihat seberapa besar medan energi yang sebenarnya dapat membantu mereka. Meskipun Jack ada di sebelahnya di dunia berputar, dia masih bisa berakhir dalam bahaya jika dia tidak cukup terampil. Jika dia meningkatkan dirinya sebanyak yang dia bisa, itu mungkin benar-benar berguna pada saat yang genting. Dia sangat bahagia, dan Robert juga. Namun, Jack adalah kebalikan dari mereka, dia sangat diam sehingga benar-benar menarik kecurigaan. Setelah Rudy membicarakannya begitu lama, dia mencoba menarik Jack ke dalam percakapan, tetapi Jack mengabaikannya. Bab 2759 Dia sepertinya sedang memikirkan pertanyaan yang sangat sulit. Dia mengernyitkan dahinya saat matanya menerawang kemana-mana. Rudy berkata agak tak berdaya, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Tidakkah kamu merasa senang? Meskipun apa yang kamu katakan sebelumnya masuk akal, bukankah murid dari Umbrea King Pavilion melakukan persis seperti yang dia katakan dan menarik beberapa orang sebagai ujian? Selama mereka berlima menunjukkan perilaku terbaik mereka, kita akan bisa masuk. Jumlahnya sama dengan kekuatan. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu yang aneh, mereka masih perlu mempertimbangkan fakta bahwa ada begitu banyak orang menunggu di sini. Saat dia mengatakan itu, Rudy dipenuhi dengan kepercayaan diri. Seolah-olah dia adalah binatang buas yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Setelah Jack mendengar itu, dia benar-benar terdiam. Kalau Rudy sudah punya pikiran itu, apalagi yang lain. Jack tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat. Semua orang yang hadir juga terlihat sangat bersemangat. Jelas bahwa mereka tidak khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala melihat keadaan mereka. Dia berbisik, bisakah kamu menggunakan kepalamu dan memikirkannya? Tidakkah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang 5 yang dipilih Philip? Kata-kata itu menghancurkan semua kegembiraan Rudy dan dia mulai merinding di sekujur tubuhnya. Mulutnya menegang ketika dia berkata, apa masalahnya? Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Saya pikir 5 dari mereka terlihat sangat biasa. Mereka semua adalah petarung biasa. Katakan saja, saya tidak bisa menutupinya. Pada saat itu, Rudy terlihat sangat jujur. Dia benar-benar tidak bisa melihat ada yang salah sama sekali. Jack menghela nafas putus asa saat dia mengerutkan kening dan berkata, tingkat kultivasi mereka berlima tidak terlalu baik. Mereka mungkin hanya di alam bawaan. Ketika Philip memilih mereka berlima, saya sengaja memperhatikan mereka. Mereka semua energi tidak terlalu stabil. Jelas bahwa mereka telah dinaikkan secara paksa ke tahap akhir alam bawaan. Itu berarti tingkat mereka yang sebenarnya tidak pada tahap akhir alam bawaan. Petik 2. Mereka dianggap hanya semut jika dibandingkan dengan murid-murid dari paviliun pembuka. Jika mereka ingin melakukan sesuatu pada mereka berlima akan dilenyapkan hanya dengan satu gelombang. Kata-kata Jack membuat Rudy bergidik karena dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia terlalu senang sebelumnya, berpikir bahwa murid-murid dari paviliun pembuka pasti akan menepati janji mereka dan mengizinkan semua orang di sana ke Black Sun City. Namun, kata-kata Jack membuat Rudy sadar. Dia mengambil napas dalam-dalam saat dia berkata dengan cemas, apakah mereka berlima tidak berada pada tahap akhir dari alam bawaan? Mereka berlima, apakah kamu yakin? Jack mengangkat alisnya sambil menatap Rudy dengan pujian.
Pertanyaan itu berarti bahwa Rudy setidaknya bukan orang bodoh. Rudy langsung melihat inti permasalahannya. Jack mengangguk dan berkata, semuanya. Kata-kata itu seperti bongkahan batu besar di hati Rudy. Jika mereka berlima tidak berada pada tahap akhir dari alam bawaan, maka semua yang terjadi sebelumnya pasti bermasalah. Para murid dari Umbrea King Pavilion jelas memiliki niat buruk. Jika mereka benar-benar berencana untuk melakukan eksperimen, mereka akan mengelompokkan beberapa prajurit dengan level yang lebih kuat juga. Namun, mereka tidak melakukannya. Bahkan para pejuang pengembara yang lebih kuat itu masih tidak ada apa-apanya di depan para murid dari pavilion pembuka. Mereka tidak akan menyebabkan banyak masalah. Bab 2760. Rudy merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan Jack dan berkata, apa yang mereka coba lakukan? Jack menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata dengan sedikit ketidakpastian, mereka mungkin berbicara setengah kebenaran sebelumnya. Mereka berlima seharusnya benar-benar ditarik ke dalam untuk eksperimen. Adapun eksperimen macam apa itu sulit untuk dilakukan, mengatakan. Kita bahkan tidak akan tahu apakah mereka akan mati atau hidup. Jika aku tidak salah, Philip masih akan keluar nanti, tetapi bukan mereka berlima. Tubuh Rudy menegang saat napasnya semakin cepat. Matanya menerawang kemana-mana saat jantungnya mulai berpacu. Setelah waktu yang lama, dia berbisik ke telinga Jack, mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini? Saya merasa sangat tidak aman. Bahkan jika Black Sun City memiliki medan energi sejati, kita sebenarnya harus bisa masuk ke sana. Murid dari Umbrea King Pavilion semuanya adalah orang jahat. Siapa yang tahu plot macam apa yang mereka miliki? Sebenarnya, Rudy sangat bersemangat sebelumnya murni karena dia terlalu marah oleh murid-murid Umbrea King Pavilion. Dia hanya ingin mendorong Jack untuk memimpin para prajurit di sekitar sini untuk menimbulkan masalah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang itu. Rudy ingin mereka tahu bahwa prajurit yang lemah pun tidak boleh diinjak-injak. Namun, dia mulai khawatir. Murid-murid The Umbrea King Pavilion terlalu tenggelam dalam rencana mereka. Rudy bisa terseret ke dalamnya kapan saja. Tidak peduli seberapa marahnya dia, kemarahan itu telah tersapu oleh kekhawatirannya. Bagaimanapun, medan energi sejati hanya mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Itu sebenarnya tidak terlalu berguna bagi Rudy. Dia tidak tahu apa yang orang-orang itu rencanakan, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Rudy benar-benar mulai merasa takut. Dia takut murid-murid dari Pavilion Umbrea King akan tiba-tiba menyerang mereka. Setelah mempertimbangkan kekuatannya sendiri, dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi umpan meriam di antara mereka. Dia bisa mati kapan saja karena kecerobohan. Dia sangat bersemangat mendesak Jack untuk melawan pavilion pembuka semata-mata karena kemarahannya. Dia belum sepenuhnya mempertimbangkan keadaan. Setelah memikirkannya secara detail, dia akhirnya mulai merasa takut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, ayo cepat dan tinggalkan tempat ini. Tidak mudah bagi kita untuk berurusan dengan mereka. Bagaimana jika mereka tiba-tiba menyerang ketika mereka keluar? Apa yang akan kita lakukan? Pavilion pembuka. Jika pavilion pembuka tiba-tiba menyerang, mereka pasti akan panik. Mereka sudah menjadi pihak yang lebih lemah untuk memulai. Mungkin tidak akan butuh waktu lama bagi sebagian besar dari mereka untuk mati. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekelilingnya. Prajurit pengembara sama seperti dia sebelumnya. Mereka semua berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan berlatih sebelumnya. Beberapa dari mereka sudah sangat santai. Mereka telah benar-benar membuang semua rasa waspada. Jika sesuatu terjadi, tidak akan terlalu lama bagi sebagian besar dari mereka untuk menemui ajal mereka. Jack tersenyum pahit, mulai merasa ada yang tidak beres dengan kepala Rudy. Rudy baru saja mendesaknya dengan sangat bersemangat sebelumnya, dan sekarang Rudy berusaha meninggalkan tempat itu seperti burung yang sangat ketakutan. Jack menghela nafas kecil sambil berkata, aku tidak berencana meninggalkan tempat ini. Aku ingin melihat apa yang orang-orang ini rencanakan. Mendengar itu, jantung Rudy hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia mengulurkan tangan dan menarik lengan Jack, jangan lakukan itu. Nanti, jika bersambung.